Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya amalan kamu, baik itu keburukan atau kebaikan, in taku, apabila dia ada, misqala habbatin, seperti biji min khardalin, dari sawi. Fatakun, kemudian biji itu ada, fi sahratin, di dalam batu, au bis samawati, atau di langit-langit, au fil ardi, atau di bumi. Ya'ti, maka akan mendatangkan biha, dengan amalan itu, pada hari kiamat, Allahu Allah, untuk dihisab. Inna Allah, sungguhnya Allah, latifun, maha lembut, khabirun, yang maha waspada. Ya bunayya, wahai anak kecilku, aqimis salata, kerjakanlah salat, wa'mur, dan perintahkanlah, bil ma'rufi, kepada kebaikan, wanha, dan cegahlah, anil munkari, dari kemungkaran. Wasbir, dan sabarlah kamu, ala ma, atasmu apa saja, asabaka, yang mengenai kamu, dari musibah-musibah. Inna dzalika, sungguhnya apa yang aku perintah kepada engkau, min azmil umur, adalah perkara yang harus dikerjakan. Dari di sini diajari oleh Sayyidina Luqman kepada putranya bahwa semua amalan manusia itu, sekecil apapun, baik atau buruk, semuanya akan ada risiko atau pahalanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, Yawma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Hari di mana semua apa yang kita kerjakan akan kita temukan. Maka dikatakan, tadzakkar wuqufaka yawmal ardi uryana mustawhisan qaliqal ahsya'i hayrana wan naru talhabu min ghaidin wa min hanakin ala al-usati wa rabbul arsy ghadbana. Iqra kitabaka ya abdu ala mahalin فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته
وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل حذوه يا ملائكتي وامدوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار تلتهب والموحدون بدار الخلد سكانا. Maka hari di mana tadakkar, ingatlah, wuqufaka yaumal ardi uryana, ketika kamu diberdirikan pada hari kiamat uryana, enggak berpakaian, mustau'isan, begitu kesepian, kebingungan, adikal a'dha'i hayrana, anggota tubuhnya bergetar saking takutnya. Kita ini dicek sama orang atas kita, sama manusia, itu saja bisa bergetar jantung kita. Dicek, ditafakut sama tarbiyah, bisa keluar keringat dingin, padahal dia nggak tahu apa yang kita lakukan. Bagaimana kalau yang mengecek langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak bisa dibayangkan lagi. Iqra kitabaka ya 'abdu ala mahalin fahal tara fihi harfan ghaira ma kana. Wahai hambaku, bacalah kitabmu ala mahalin, pelan-pelan saja kau baca. Fahal tara fihi harfan ghaira ma kana. Apakah dalam kitabmu itu ada sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan? Ada enggak dosa yang enggak pernah kamu kerjakan? Atau kebaikan yang kamu kerjakan tapi tidak tertulis? Alamma qara'ta wa aqrarta walamma qara'ta wa lam tunkir qira'atahu wa aqrarta iqrara man 'arafa al-asya' 'irfana. Selesai baca, dibaca semua, memang betul, enggak ada yang luput. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, tertulis semua, detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari, bulan per bulan, tahun per tahun, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang keliru. Kita sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasu. Allah enggak lupa. Allah menghitung, kita sudah lupa. Jangankan diurus 60 tahun, jangankan diurus 1 tahun, jangankan amal kita ini diurus 1 bulan ataupun 1 pekan. Dari pagi tadi saja sampai sekarang, kalau kita ingat-ingat, kemudian yang nanya itu orang diteliti betul. Bangun jam berapa umumnya? 4:30. Kenapa kok 4:30? Baru bangun. Kenapa tidurnya terlambat? Ini terus ditanya. Waktu salat subuh apa yang kamu ingat? Hati kamu kepada siapa waktu itu? Itu baru bangun tidur sampai subuh saja kita sudah gagal. Bagaimana kalau balik sampai akhir hayat? Apa yang akan kita lakukan? Makanya di dunia itu bukanlah untuk main-main. Allah tidak pernah menciptakan kita untuk main-main. Makanya Allah berfirman, "Fa idza faragta fansab." Selesai amal, amal lagi. Tidak ada Allah berfirman, "Fa idza faragta fal'ab." Selesai amal, main-mainlah, enggak ada. Yang ada, "Fa idza faragta fansab." Allah. Maka semua amalan, baik itu keburukan atau kebaikan, ketaatan atau kemaksiatan, semuanya ada urusannya. Maka manusia itu makhluk yang sangat kecil, tapi urusannya sangat besar. Makhluk-makhluk dibikin oleh Allah memiliki batas waktu yang tertentu. Bulan diciptakan untuk ribuan tahun, mungkin sekian ribu tahun. Matahari diciptakan 10.000 tahun.
Mungkin bumi diciptakan untuk 20.000 tahun atau nggak tahu berapa juta tahun, mungkin sebelumnya sudah ada. Manusia diciptakan bukan untuk setahun, 2 tahun, 10.000 tahun, 10 triliun tahun. Manusia diciptakan untuk selama-lamanya. Diciptakan untuk selamanya. Nggak ada habisnya ceritanya manusia itu. Terus mati masih ada barzah, barzah masih ada mahsyar, mahsyar masih ada hisab, hisab masih ada mizan, mizan ada sirat. Setelah sirat masih ada surga atau neraka. Setelah di surga dan neraka, ya nggak selesai di situ terus selama-lamanya. Seandainya dunia ini dipenuhi oleh beras, dunia ini dipenuhi oleh beras. Dari ujung timur, ujung barat tidak ada satu tempat pun kecuali di situ ada beras. Kemudian Allah kirimkan satu burung yang mematuk beras itu. Setiap tahun dia memakan satu beras, satu biji beras. Kira-kira habisnya berapa tahun? Kira-kira habisnya berapa tahun? Wah, sudah nggak ada yang bisa ngitung. Ini meja yang kecil ini aja kalau kita ratakan beras ini jumlahnya mungkin 1.000 apa lebih. Nah kalau seluruh dunia dipenuhi beras, kemudian makannya setahun cuma satu butir beras, alangkah lamanya. Tapi harus diingat, selama apapun pasti akan ada habisnya. Di manusia kalau di surga atau neraka tidak ada habisnya. Nggak selesai gitu, enggak. Di surga, di neraka ya terus. Yang enak terus, waladaina mazid. Yang tidak enak, kullama khabatnahum zidnahum sa'ira. Tambah hari, tambah panas terus. Dan di akhirat nggak, di dunia beda. Kalau di dunia itu kedinginan gitu, lama-lama nggak dingin lagi. Kepanasan lama-lama nggak panas lagi. Olahraga capek, nanti kalau sering olahraga nggak capek lagi. Dipukul sakit, sering dipukul nggak sakit lagi. Tapi kalau di akhirat bukan kok di neraka tambah lama udah terbiasa, nggak ada adaptasi neraka, nggak ada. Dipukul di neraka, oh kemarin sakit sekarang udah enggak, udah biasa, enggak. Ya tetap sakit saja. Allahu Akbar. Na'udzubillahi minan nar wa min adzabin nar wa min fitnatin nar wa min amali ahlin nar. Fatakum fi sahrah. Sahrah itu dalam satu batu. Batu mana saja? Sebagian mengatakan ini batu khusus, batu yang tempatnya bukan di langit, bukan di bumi. Karena bumi di atas ikan, ikannya di dalam air, airnya di atas satu tanah lapang, tanahnya di atas punggungnya malaikat, malaikatnya berdiri di atas batu. Ya, ini riwayat-riwayat yang ghaibiyah, ya mungkin saja. Sekarang dilihat dari satelit, kayak bumi itu kan ya bulat gitu saja kalau dilihat dari satelit. Tapi itu kan satelit tidak bisa melihat yang gaib. Sebagaimana ada orang yang begitu bodoh, dia bilang sekarang zaman sudah maju, kita bisa ngecek azab kubur dengan CCTV. Masa ada kubur mau dipasang CCTV? Ini orang gila begini ini. Ada perkara itu yang tidak tampak dengan alat-alat seperti itu. Contoh paling mudahnya, Ya'juj Ma'juj itu ada di dunia ini, di bumi ini ada. Bentengnya dibikin oleh Dzulqarnain itu ya di bumi ini. Hatta idza balagha baina as-saddain, di antara dua gunung. Tapi siapa yang pernah menemukan? Apakah Google Map pernah menemukan? Google Map menemukan rumah kamu aja bingung. Sasar-sasar. Anda sudah sampai rumah ternyata kuburan. Apalagi urusan yang gaib-gaib begini. Urusan yang gaib-gaib ini memang tidak bisa dicek dengan perkara-perkara seperti itu. Au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, akan didatangkan oleh Allah untuk diurus, untuk dibalas baik, buruk dibalas buruk. Tetapi kebaikan itu
Karena Allah itu begitu sayang kepada hambanya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10, 700, 70.000, bahkan sampai satu kebaikan dihitung dengan 2 juta kebaikan. Kalau hadis riwayat Ahmad. Satu tindakan kebaikan dinilai oleh Allah seperti 2 juta kebaikan. Itu mungkin orangnya begitu takwa, begitu serius. Ngaji seperti ini walaupun sama-sama duduk, nilainya berbeda-beda. Yang ngantuk ya ada nilai dikit. Yang ngelamun baru mau udah dikit dikurang lagi dengan ngelamunnya. Yang enggak bawa pena, nah ini salah lagi. Nanti yang enggak bawa kitab apa lagi? Kayak dia sudah al-hafidz aja. Al-hafidz, al-muhaddis, al-mutanajjis. La ilaha illallah. Kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian kalau keburukan tidak dilipat gandakan oleh Allah. Itu sayangnya Allah kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Tapi jangan pernah meremehkan keburukan. Keburukan itu walaupun kecil, tetapi kalau enggak ditaubati, akhirnya menggunung. Seperti sampah itu. Sampah itu kelihatannya per orang sampahnya berapa? Cuman 1 bungkus nasi, 1 bungkus gelas, 1 cup gelas, kemudian plastiknya, begitu aja sehari mungkin per orang cuma sedikit sekali sampahnya. Tapi ketika sampah itu ditumpuk, maka jadi gunung sampah yang hampir menenggelamkan. Itu di daerah Jawa Barat atau Jakarta sana itu ada penumpukan sampah yang sudah menggunung begitu tinggi sekali dan nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi begitulah ya, contohnya orang itu yang beramal keburukan dan tidak ditaubati. Ketika beramal buruk nggak ditaubati, beramal buruk nggak ditaubati, akhirnya program-program besar, sholatnya, istighfarnya nggak cukup untuk menghancurkan sampah-sampah keburukannya. Padahal di sana itu mesinnya sudah ada, eskavatornya sudah ada, penggilingnya sudah ada. Tapi nggak cukup saking banyaknya sampahnya. Kita ini juga mungkin sholat, mungkin istighfar, baca tasbihat, baca Quran. Tapi kalau keburukannya lebih banyak, ya tenggelam itu nanti sholatnya itu. Apalagi kalau sholatnya nggak banyak, sudah nggak banyak, ngelamun, garuk-garuk lagi. Astagfirullah. Nah, kalau nggak perbaiki sarung. Mau sujud perbaiki sarung, mau rukuk perbaiki sarung, berdiri perbaiki sarung. Apa enggak batal itu gerak-gerak banyak begitu itu? Allahu akbar. Innallaha sungguhnya Allah latifun maha lembut. Maha lembut itu maksudnya pengaturannya itu maha lembut di antara maknanya. Sehingga sampai muncullah manusia-manusia yang tidak merasa diatur oleh Allah. Orang-orang Qadariyah, kalau orang Islam, orang Mu'tazilah, itu saking lembutnya pengaturan Allah kepada hambanya, sampai-sampai hambanya itu tidak tahu kalau dia diatur, tidak tahu kalau digerakkan. Bahkan muncul lagi firqah yang sampai udah kafir, nggak ada Tuhan, semua berjalan seperti kemauan saya. Kalau manusia itu mau berpikir, maka dia tahu dia itu bukan mengatur tapi diatur. Dia itu bukan memprogram dirinya tapi dirinya diprogram. Ini contoh mudahnya ya. Kita setiap pagi itu katanya hafalan Quran ya, setiap pagi itu. Qurannya dibaca, dihafalkan, enggak hafal-hafal. Diulang-ulang, enggak hafal-hafal. Tapi perkara-perkara yang menyedihkan yang sudah berlalu mungkin 20 tahun yang lalu masih terbayang-bayang. Ya apa tidak? Pengennya melupakan malah ingat, pengennya mengingat malah lupa. Berarti otak itu di kepala kita, tapi yang ngatur bukan kita. Yang ngatur siapa? Allah. Tiap hari itu baca Quran, tapi tiap hari juga lupa Qurannya. Tiap hari sudah berusaha dilupakan. Melihat Quran malah ingat dia.
Ingat cincin hadiahnya, cincin lamarannya. Ini melamar kok nikahnya 20 tahun kemudian. Ini lamaran apa-apa begini ini. Makanya inilah manusia itu nggak ada yang bisa mengatur. Semuanya diatur oleh Allah. Lihat kayak orang-orang itu kalau bilang, kamu sekarang jangan mikir. Maka dia pikir, gimana ya caranya biar nggak mikir? Sebagaimana orang disuruh mikir malah nggak mau mikir, jangan dipikirkan malah kepikiran. Itulah namanya latif, maha lembut pengaturannya sampai yang diatur itu tidak terasa. Begitu lembutnya takdir sampai kita itu nggak merasa ditakdirkan padahal. Sekarang kita duduk di masjid ini dengan orang-orang yang ada di sebelah kita sekarang ini. Apakah kita berencana bahwa akan duduk di sebelah dia sekarang ini? Enggak. Kemudian sekarang kita goyang-goyang kepalanya, apa rencana? 2 menit yang lalu nggak berencana. Terus, oh iya ya betul juga. Bilang betul juga itu juga nggak berencana. Ya, ketawanya juga sama-sama nggak berencana. Saya juga nggak berencana ngomong, kamu juga nggak berencana ketawa. Kok terjadi semua? Semua ditakdir oleh Allah. Latif yang maha lembut. Makna yang kedua dari latif yang maha lembut itu, di antara maknanya ketika Allah memuliakan seseorang, kadang-kadang caranya di awalnya seperti menghinakan. Begitu juga sebaliknya kalau Allah mau menghinakan seseorang, naudzubillah, di awalnya seperti kelihatan memuliakan. Nabi Yusuf mau diangkat menjadi raja, dibuang dulu ke dalam sumur yang dalam. Maka sumur adalah tangga pertama untuk menuju istana di Mesir sana. Jadi kelihatan dibuang dulu, jadikan budak, masuk penjara. Oh, akhirnya mau jadi raja. Tapi sebaliknya Fir'aun dijadikan raja yang begitu kuat. Umurnya panjang, 400 tahun lebih. Gak pernah sakit, gak pernah demam, gak pernah pilek. Maka hati-hati yang gak pernah sakit, gak pernah demam, gak pernah pilek nih. Jangan-jangan adiknya Fir'aun. Bahkan sebagian riwayat mengatakan dia ini 40 hari sekali baru ke toilet. Jadi kuat, perutnya itu kuat. Kelihatannya begitu mulia. Tetapi semua kemuliaan itu adalah tangga untuk menuju Laut Merah, dibuang jadi tikus di laut. Jadi Allah itu Al-Latif. Santri ya, kelihatannya itu kayak melas gitu. Di pondok tidurnya nggak pakai alas, kayak penampungan Rohingya. Kayak penampungan Rohingya. Udah alas sedikit pun ditarik-tarik sama orang lain. Lemari alasnya ada tikusnya, Masya Allah. Ya, kelihatan kayak melas. Ini padahal tangga menuju istana-istana surga. Nah, sebaliknya orang-orang yang sekarang naik jet pribadi, naik mobil Porsche, Rolls Royce, nah, ini kendaraan tercepat untuk menuju neraka. La ilaha illallah. Ya begitu, Latif, maha lembut. Habirun, maha waspada. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, kerjakanlah salat. Tegakkanlah salat. Maka perintah salat ini selalu diperintahkan oleh Allah dengan kata-kata tegakkan. Ya, bukan hanya sallu saja, jadi aqimus shalah, aqimis shalah. Maka suatu hari baginda Nabi salat, selesai salat, langsung berpaling kepada sahabatnya, ya fulan, ala tuhsinu salataka. Wahai fulan, apakah kamu tidak bisa memperbaiki salat kamu? Ala yanzuru ahadukum idza shalla kaifa yusalli. Kaifa yusalli? Bagaimana kalian nih kalau salat itu coba diperhatikan cara salatnya bagaimana? Fa innama yusalli li nafsihi. Sebenarnya salat dia itu ya untuk dia, maka jangan main-main. Maka salat diperhatikan. Sunnahnya bagaimana, wajibnya bagaimana, cara baca Fatihahnya bagaimana.
Ya, Fatihah itu oleh makmum pun dibaca dengan sir. Sir itu minimal suaranya terdengar dengan kupingnya sendiri. Jadi kan dari kelas 1 sudah ada. Tapi alangkah banyaknya orang itu kita lihat, ya, santri bahkan kadang-kadang sudah mau lulus, bahkan sudah lulus. Itu kalau sholat tuh mulutnya diem aja, buka pun enggak. Nah, ini apa sah orang sholat begini ini? Qiraah itu kan harus minimalnya terdengar dengan telinga sendiri. Bagaimana kita yang hukum zahir saja, urusan sholat kita kadang kita nggak perhatikan. Urusan meletakkan tangan ketika sholat pun nggak kita perhatikan. Kadang-kadang ya sesuai madhabnya, bawah dada, atas perut. Itu kalau lagi sadar. Nah, nanti kalau subuh sudah di bawah pusar. Nah, ini bagaimana? Ini madhab apa? Ini madhabnya gonta-ganti, tiap hari ganti terus. Nah, kadang-kadang irsal, nah, sudah dilepaskan, nggak ada sudah kebesaran sama sekali. Untung nggak terlalu belakang aja. Ini namanya tidak memperbaiki sholatnya. Termasuk salah satun yuhibbuhallah wad'ul yad wad'ul yumna 'alal yusra fis shalah. Termasuk perkara yang dicintai oleh Allah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Jadi orang itu sedekap saja itu sudah dicintai oleh Allah. Maka ada seorang namanya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau ini dimimpikan oleh muridnya, ya, ngimami malaikat di langit keempat. Ngimami malaikat di langit keempat, sudah tinggi sekali. Maka muridnya tanya, Syekh, bagaimana ini kok Tuhan bisa berada di langit keempat, ngimami malaikat itu bagaimana? Karena setiap sebelum ruku saya angkat tangan, ketika i'tidal saya juga angkat tangan. Kita juga tiap hari begitu. Kok malah jadi imam masbuk? Bukan jadi imam malaikat, jadi imam masbuk. Ya, kenapa? Karena kita melakukan itu semua dengan ghaflah. Makanya kerjakanlah dengan serius. Fardunya dikerjakan, sunnahnya dikerjakan, hatinya dihadapkan kepada Allah. Baru iqamatus shalah. Iqamatus shalah itu, nah, kata para ulama fikih, harus tampak syiarnya sholat. Di antaranya dengan berjamaah di masjid. Berjamaahlah di masjid dengan betul-betul seneng gitu jamaah itu. Jangan dipaksa. Sholat jamaah kalau nggak disuruh selfie nggak ke masjid. Selfie dulu baru ke masjid. Kalau nggak begitu nggak sholat. Ada apa nggak begitu? Ini bahaya yang begini-begini. Ini kalau di rumah nanti ke gereja gimana? Nah, ini aqimis shalah. Karena sholat itu ya memang harus 5 kali sehari. Kalau mau seminggu sekali ya ya gimana mau seminggu sekali? Allahu Akbar. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah kebaikan, cegahlah dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah kamu dengan musibah yang mengenai kamu. Ini orang itu harus sabar. Wa badanan 'alal bala'i sabira, kata Nabi. Orang itu harus punya badan yang tahan uji. Ya, tahan uji, enggak gampang menyerah. Karena siapa yang tidak mau bersabar untuk mencapai kemuliaan, dia akan bersabar di dalam kehinaan. Itu kaidahnya begitu. Makanya sampai dikatakan Al-Imam Syafi'i, "Man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi." Siapa yang enggak mau sabar mencari ilmu, maka harus sabar untuk jadi orang bodoh seumur hidup. Ini banyak santri baru ini harus sabar. Mondok itu memang lama, enggak 2 bulan saja. Nah, santri baru itu baru 2 bulan sudah pengen pulang karena sudah kekurangan lauk tambahan. Nah, santri baru kan ada lauk tambahannya minimal kerupuk. Nah, begitu makannya sudah bersama yang lain-lain, yang kadang-kadang ya luar biasa, seperti komatsu semua. Akhirnya dia bingung, oh ini kok kayak orang Rohingya bagaimana? Akhirnya dia pulang. Ya harus sabar.
Memang hidup ini keras. Ya memang hidup ini keras. Tetapi kalau kita ini siap menjalani kekerasan dalam kehidupan ini, maka akhirnya bisa masuk surga. Sebagaimana hadis, ajiballahu min qaumin yad'ununa al-jannata bis-salasil. Allah begitu ridho kepada orang-orang yang masuk surganya itu dipaksa. Di absen sehari 17 kali. Kalau perlu makannya pun di absen. Berapa suap dia makan? Ya, betul-betul, Masya Allah, rasanya kepala mau pecah, dada mau terbelah. Tetapi kamu kalau sudah masuk surga akan tahu, oh, waktu zaman ngaji dulu itu adalah waktu terindah. Kalau saya dulu nggak di absen 17 kali, sudah masuk neraka saya ini. Gara-gara di absen, langsung akhirnya masuk surga karena rajin sholat, walaupun harus selfie. Makanya semuanya mengamalkan agama itu harus bersabar. Insyaallah semua niat. Salatullah.